Salam, selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita bersama-sama di pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus ini. Tetapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu yang indah untuk kami bersama-sama boleh hadir dalam pertemuan Super Sunday pada minggu ini. Terima kasih buat kekuatan, kesegaran yang Tuhan anugerahkan, iman yang Tuhan sudah berikan buat kami sekalian. Semangat yang berkobar-kobar, menyala-nyala, meskipun kami beribadah secara online, tapi kami tahu bahwa Tuhan tetap ada menyertai kami semua. Tolong kami dalam perjamuan kudus ini, supaya ketika kami makan roti dan air dalam cawan yang menggambarkan tubuh dan darah Kristus, kami semua disegarkan, dikuatkan, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara sekalian, seperti mana yang kita sudah sadari bahwa perjamuan kudus ini merupakan perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan ayat 20. Satu mandat untuk kita diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita memperingati sangsara Tuhan Yesus Kristus hinggalah ia datang kembali untuk menjemput setiap orang-orang salehnya. Alkitab berkata, lalu ia mengambil roti, ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Jadi saudara, perjamuan kudus ini adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita orang berdosa. Sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan yang menggambarkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang menggambarkan tercurahnya darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan keampunan dosa-dosa kita. Nah, perjamuan kudus ada perjamuan persekutuan demi korban sangsaranya Tuhan Yesus Kristus kepada kita manusia yang berdosa, yang menjadi seteru Allah, tapi kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita dari hari ke hari. Mari kita berdoa sebelum kita makan roti dan minum air dalam perjamuan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menerima roti yang menggambarkan tubuh Kristus yang dipecahkan hancur karena kami sekalian, dan air dalam cawan yang melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kami. Kami siap menerima semua ini dan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dimanapun Anda sedang berada. Kita berdiri bersama-sama, kita ambil roti dan kita angkat. Kita bersatu dalam perjamuan kudus ini. Ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan yang di tangan Anda, kita bersama-sama. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum sama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa untuk kami boleh bersatu bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Kami sungguh bergairah, sungguh bersuka cita, sungguh berbahagia. Roh kami berkobar-kobar, ingin memberikan hidup kami buat Engkau ya Tuhan. Karya-Mu yang luar biasa telah memungkinkan kami yang harus menerima hukuman karena dosa dan pelanggaran kami. Kami beroleh keselamatan yang kekal karena anugerah-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, tolong kami dan mampukan kami bukan saja menikmati kehidupan di muka bumi ini, tapi tolong kami untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang selama kami masih ada di muka bumi ini, sampai kami bertemu dengan Engkau pada waktu Engkau datang menjemput kami pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan salam dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir berkumpul. Dan terima kasih karena kita boleh bersama-sama dalam perjuangan kudus yang sebentar tadi kita sudah lakukan bersama-sama. Dan saya percaya bahwa momen ini menjadi satu momen yang sangat indah, sangat spesial buat kita pada pagi hari ini. Dan pagi hari juga menjadi pagi yang luar biasa buat kita semua sebagai jemaat IFJF yang ada di Kota Kinabalu ini. Dimanapun Anda sedang berada, hari ini pasti menjadi hari yang istimewa. Karena kita akan dilayani, bukan oleh pastor kita, bukan lagi dari tamu-tamu dari luar, tetapi kita akan dilayani oleh jemaat kita yang sangat spesial, yaitu next gen daripada AFJF Kota Kinabalu, para generasi muda kita yang saya lihat sangat Tuhan pakai dengan luar biasa, dan Tuhan sudah urapi mereka, dan Tuhan sudah persiapkan mereka untuk melayani kita pada pagi hari ini. Jangan lepaskan peluang yang indah, fokuskanlah hati dan pikiran kita untuk menerima sesuatu yang luar biasa daripada pelayanan next generation kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kita berikan kepada anak-anak muda kita di AFJF Kota Kinabalu untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Halo semuanya, pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita dapat bersama-sama di dalam online service pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama naikkan pujian, kita bersorak, kita bernyanyi, menari hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang
bertakhta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora. Semua bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertakhta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mau menari, kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Ikut kami bersama-sama pada pagi hari ini. Haleluya. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertakhta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertakhta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Firman Tuhan mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelantarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pada pagi hari ini mari bersama-sama kita naikkan sembah kita bagi Tuhan, karena kita percaya Dia Yesus sumber pengharapan kita, Dia Yesus nafas kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu baru bagi kita semua. Jesus. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. sebab lebih baik, Sebab lebih baik satu hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. sebab lebih baik satu hari haleluya, di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. oh Jesus. Sebab lebih baik bersamamu Tuhan. Jesus, kami mengimani ya Tuhan, dalam Engkau ya Tuhan kami menemukan kasih yang kekal ya Bapa, kasih yang selalu baru, yang menguatkan, yang memberikan pertolongan bagi setiap pribadi kami, yang menghiburkan setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di luar Engkau ya Tuhan kami tidak dapat menemukan hal-hal yang luar biasa ya Bapa. Jesus, kami menyembah namamu, kami meninggikan Kau Tuhan. Kau layak disembah, Kau sungguh mulia Tuhan. Hanya kepadamu kami memuji ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab lebih baik Lord Jesus, satu hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. sebab lebih baik bersamamu Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan, segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Oh, Jesus.
Mari kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan penyertaan-Mu, serta juga buat pujian penyembahan yang sudah kami nikmati bersama Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang memberi hikmat bagi setiap apa yang ingin kami katakan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari semuanya, saya ingin mengajak kita untuk melafazkan deklarasi IFJF. Kita boleh mengangkat setiap Alkitab yang ada di tangan kita maupun setiap Alkitab yang ada di handphone kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Haleluya, kemuliaan untuk Tuhan kita. Baiklah, hari ini saya bersama dengan teman sepelayanan saya yaitu Linda. Kami akan mengongsikan tentang tema hari ini, tentang Wisdom Speak. Nah, mari kita sama-sama membuka dalam Yakobus 3 ayat 13 hingga 18. Saya akan membacakan untuk Anda. Yakobus 3 ayat 13 hingga 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, apa kata dunia tentang hikmat ini adalah hikmat ini datangnya dari keinginan diri kita sendiri dan juga kemampuan diri kita sendiri. Hal ini berbeda daripada kata Allah. Allah mengatakan bahwa hikmat yaitu wisdom. Wisdom is the ability to see life from God's point of view, di mana kita itu dapat melihat hikmat itu melalui cara pandang Allah. Jadi, melalui keseluruhan teks bacaan dalam Yakobus 3 ayat 13 hingga 18 tadi, kita dapat melihat bahwa teks ini membicarakan tentang hikmat. Nah, kita itu dapat tahu bahwa ada beberapa hal yang sukar dilakukan, khususnya next gen untuk melakukan tentang hikmat ini adalah dalam hal membuat keputusan. Pastinya setiap kali dalam hal membuat keputusan ini kita memerlukan hikmat. Jadi kesempatan ini saya ingin bertanyakan kepada Linda. Pasti Linda selama kehidupannya, pembelajaran maupun dalam PKP ini, dia itu harus membuat sesuatu keputusan. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada Linda, bagaimana dia membuat sesuatu keputusan dalam situasi yang dialami. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi ini. Nah, seperti dalam teks pembacaan yang kita sudah dengar sebentar tadi, yaitu dalam Yakobus 3 ayat 13 hingga 18, yaitu membicarakan tentang hikmat. Nah, sama seperti kita membuat keputusan, di mana kita itu harus memiliki hikmat. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengungsikan pengalaman saya secara pribadi, di mana yaitu di mana sepanjang PKP ini
mana saya tuh mengalami kesulitan untuk membuat keputusan. Ya seperti kita tahu, saya tuh lepasan SPM di mana saya sedang menunggu untuk sambung belajar. Nah, dan saat PKP sedang berlangsung, saya tuh mengalami kesulitan untuk membuat keputusan di dalam sama ada saya ingin memasuki bidang bisnis ataupun tidak. Karena sepanjang PKP ini pasti saya sendiri juga mengalami kekhawatiran, mengalami kesulitan dalam mungkin keuangan gitu. Keuangan untuk di mana saya harus memperoleh uang begitu. Dan juga saya tuh juga mengalami kekhawatiran di mana saya tuh di mana sepanjang PKP ini kita menjalankan ibadah online dan pasti kita tuh juga harus setia dalam memberikan persembahan dan juga persepuluhan. Dan di sini juga saya tuh mengalami kekhawatiran untuk bagaimana saya ingin memberi persembahan persepuluhan kalau saya tidak ada uang, saya masih belum sambung belajar dan juga saya tuh belum ada kerja begitu. Jadi sepanjang PKP banyak tawaran-tawaran untuk melakukan bidang bisnis dan secara jujur saya juga sudah menjadi agent dalam kosmetik dan juga agent top up gitu. Tapi ketika saya sudah menjadi agent, saya tuh tidak berani untuk mengambil action di mana mau melangkah dalam bidang bisnis ini, di mana seperti kita tahu ketika kita menjalankan bisnis kita tuh harus mempublish kita punya produk, apa yang kita buat, apa bisnis yang sedang kita jalankan. Jadi saat itu saya belum ada keberanian dan juga saya belum berani untuk mengambil action, langkah untuk terjun dalam bidang bisnis. Karena seperti saya sebagai anak muda, saya berpikir pasti proses yang saya alami itu pasti akan lebih berat lagi karena pasti banyak cabaran yang akan saya alami, masalah yang akan saya alami. Tapi di samping itu juga saya tuh membawa keputusan yang saya harus ambil ini di dalam pergumulan, di dalam doa saya sepanjang PKP ini. Saya membawa ini dalam doa, pergumulan dan juga setiap doa subuh saya pasti menyelitkan doa ini agar Tuhan tuh memberi jawaban atas keputusan yang harus saya ambil. Nah, memang proses yang saya alami, keputusan yang harus saya lakukan ini amat panjang untuk memutuskan untuk mengambil langkah. Namun ketika sepanjang pergumulan dan doa saya ini, saya juga selalu meminta pandangan dengan mama saya, bagaimana sisi baik dan juga sisi buruk ketika kita terjun dalam bidang bisnis. Dan di samping banyak pandangan, pendapat yang saya diberi, di samping itu juga saya libatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, saat itu juga ketika saya berdoa pada Tuhan, saya selalu berkata kepada Tuhan, apa yang saya inginkan bukan saya mau untung dalam bisnis ini, dan bukan juga saya mau dapat duit yang banyak, tapi saya memiliki kerinduan, di mana kerinduan saya selama ini adalah saya rindu untuk membantu pelayanan gereja, dan juga saya memiliki kerinduan, visi, di mana saya tuh boleh memberkati orang-orang lewat bisnis ini. Walaupun sekarang saya sedang melangkah dalam bisnis yang kecil, tapi saya percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, di saat saya sudah bergumul, berdoa dan libatkan Tuhan dalam membuat keputusan, puji Tuhan saya berani untuk melangkah, dan mengambil action untuk melakukan bisnis. Dan saya berani untuk publishkan produk yang saya jual dan juga apa bisnis yang saya lakukan. Nah, waktu itu saya langsung tidak mengharapkan sesuatu yang sesuatu yang respon yang luar biasa dari orang-orang luar, tidak. Tapi
Tapi Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang saya jauh dari yang saya inginkan. Dimana ketika saya sudah mula promote, di saat itu juga banyak orang yang mula untuk tahu tentang apa bisnis yang saya lakukan, dan saat itu juga Tuhan memberkati bisnis yang saya jalankan, dan puji Tuhan sepanjang PKP, sepanjang bisnis yang saya lakukan, saya tidak pernah berkurangan, dan saya puji Tuhan, saya setia dan saya tidak pernah miss dalam memberikan persepuluhan sepanjang PKP ini. Dan saat itu juga saya percaya dan yakin ketika kita melakukan putusan itu, pasti ketika kita melibatkan Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan juga saya secara pribadi boleh berpikir untuk mengandalkan kekuatan saya sendiri, untuk menjalankan bisnis ini. Tetapi sebelum saya membuat keputusan ini, saya sudah melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Saya sudah melibatkan Tuhan, dan Tuhan juga memberikan saya keberanian untuk melakukan bisnis ini. Dan selama saya melakukan bisnis ini, saya tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Dan juga sepanjang saya melakukan bisnis ini, pasti doa saya kepada Tuhan adalah, Tuhan terus memberkati pelayanan, terus berkati bisnis yang saya jalankan. Biarlah bisnis yang saya lakukan ini bukan untuk keuntungan diri saya, tetapi adalah untuk membantu orang lain, dan juga saya ingin membantu pelayanan. Sekian dari saya. Thank you. Haleluya, thank you Linda. Wow, saya yakin perkongsian yang sangat-sangat memberkati. Mungkin kebanyakan next gen yang di luar sana yang ingin membuatkan keputusan. Nah, Linda mungkin saja boleh membuat keputusan untuk give up. Mungkin saja Linda boleh membuat keputusan untuk tidak menerjunkan diri dalam bisnis dan mengambil bidang lain. Dan mungkin saja Linda boleh membuat keputusan untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun Linda telah membuat keputusan, yaitu untuk connect with God melalui doa dan pergumulan, sehingga Tuhan telah memberi hikmat di mana sehingga akhirnya Linda menerima lebih daripada apa yang dia bayangkan, sehingga saat ini sentiasa merasa kecukupan. Haleluya. Terima kasih Linda. Dan saya juga ingin mengongsikan sedikit tentang pengalaman pribadi saya juga tentang hal membuat keputusan. Jika tadi Linda sudah mengongsikan tentang bekerja, cara mendapatkan keuangan, namun di sini saya ingin mengongsikan pengalaman saya sebagai seorang pelajar, di mana pasti sebenarnya ramai yang bertanyakan kepada saya tentang pengalaman saya tentang bekerja itu adalah sangat-sangat sedikit. Jujur saya katakan sangat sedikit. Dan kebanyakannya pengalaman saya itu adalah tentang belajar. Di mana setelah Form 5 itu saya melanjutkan pengajian. Setelah selesai selama 1 tahun pengajian, saya teruskan lagi pengajian selama 5 tahun. Jadi di situ saya boleh katakan bahwa sepanjang perjalanan saya itu dipenuhi dengan pengajian. Dan pada 5 tahun yang lalu, saat saya meneruskan pengajian saya di institusi tinggi, pasti bagi seorang student ada ups and down. Pasti saya yakin ups and down dia ada bagi setiap seorang student. Dan ada satu ketika di mana saya merasakan bahwa saya itu tidak mampu. Saya merasakan bahwa saya itu sangat jauh ketinggalan daripada kawan-kawan saya. Jujur saya katakan, saya itu sangat jauh ketinggalan daripada kawan-kawan saya. Di mana saya hampir mengambil keputusan untuk berhenti. Dan 2 semester terakhir saya sudah mengambil borang untuk berhenti. Saya sudah mengisi borang tersebut, sudah tanda tangan, dan hanya tunggu saya submit kepada pihak fakulti. Namun hati saya pada saat itu masih berat, karena jujur saya katakan
saya itu memang ketinggalan jauh daripada kawan-kawan saya yang lain. Namun hati saya itu sangat berat pada saat itu. Satu hal yang saya lakukan dan yang menyadarkan saya itu adalah melalui perkataan-perkataan daripada Alkitab dan juga melalui firman Tuhan yang menguatkan, di mana mengatakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Nah, di situ saya mengambil komitmen di mana saya ingin berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, di mana saya katakan kepada Tuhan, God, please guide me. Karena saya tahu in every situation Tuhan akan sentiasa ada untuk saya. Dan itu menjadi rutin saya. Sehingga akhirnya Tuhan memberi hikmat kepada saya untuk tidak membuat keputusan berhenti. Dimana walaupun saya tahu pada saat itu saya sudah jauh ketinggalan, namun Tuhan memberi hikmat kepada saya untuk melanjutkan pengajian saya. Sehingga akhirnya saya mengambil keputusan untuk melanjutkan pengajian walaupun saya ketinggalan 1 semester dengan teman-teman saya yang lain. Nah, secara pribadi, secara manusiawi itu saya merasa sangat sedih, kecewa. Pasti ada kawan-kawan sudah jauh, saya masih di belakang. Namun setelah berkomunikasi dengan Tuhan dan hasil yang saya dapatkan sekarang itu, saya memperoleh sukacita. Saya tidak menyesal. Dan saya yakin saya pasti akan menyesal jika saya melakukan keputusan untuk berhenti. Saya yakin saya akan pasti menyesal. Seperti yang Linda katakan tadi. Keputusan itu kita boleh lakukan sama ada kita itu boleh berhenti. Namun pastinya keputusan yang terbaik itu adalah saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menurunkan hikmatnya. Nah, ya setakat itu dulu perkongsian daripada saya. Saya ingin bertanya pendapat kepada Linda, oke? Untuk mewakili Next Gen yang ada di sana. Nah, pada pendapat Linda sebagai Next Gen ini, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk memperolehi hikmat? Dan sekaligus Linda boleh memberikan encouragement buat teman-teman Next Gen yang ada di luar sana. Oke, pada pendapat saya, sebagai Next Gen, bagaimana kita tuh memperoleh hikmat adalah seperti saya secara pribadi, di mana saya sendiri, saya tuh datang pada Tuhan. Ya mungkin terkadang kita rasa bahwa proses yang kita alami itu berat, tapi ketika kita datang pada Tuhan, pasti proses yang Tuhan beri itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Pasti Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani, dan Tuhan akan memampukan kita untuk melewati segala badai, segala proses yang kita alami. Nah, jadi bagaimana kita memperoleh hikmat itu adalah datang pada Tuhan, doa, pergumulan, dan yakin dan percaya pada Tuhan bahwa rencananya itu adalah pasti indah pada waktunya. Dan juga dorongan saya pada Next Gen yang ada di luar sana, walaupun walaupun Anda merasa Anda masih muda, Anda merasa Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang luar biasa, jangan pernah pikir perkara itu mustahil. Karena Tuhan sendiri berkata, tidak bagimu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu dan kita rasa bahwa sesuatu itu mustahil, mari kita terus datang pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, dari Amin, thank you Linda. Nah, tiada yang mustahil. So Next Gen, keep on moving forward, oke? Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Mintalah kepada Tuhan, Dia akan menurunkan hikmat buat setiap pribadi kita. Nah, melalui perkongsian ini, kita dapat melihat bahwa terdapat kebenaran yang membebaskan kita, yaitu saat kita ingin memilih keputusan yang mana harus kita lakukan. Yaitu kita harus meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menurunkan hikmatnya. Nah, saya ingin mengongsikan ada satu ayat dalam Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, di sini menekankan bahwa mintalah kepada Allah. Kita itu tahu bahwa kalau kita itu kekurangan pelajaran, kita boleh pergi ke sekolah. Kita boleh gain knowledge dengan melanjutkan pengajian. Jika kita kekurangan pengetahuan tentang sesuatu hal, kita boleh gain knowledge dengan membaca buku. Namun hikmat adalah hal yang berbeza, di mana hikmat ini kita tidak dapat pelajari. Hikmat ini kita tidak dapat pelajari, namun hikmat ini kita dapat minta. Minta kepada siapa? Minta kepada Tuhan melalui doa. Kita minta kepada Tuhan melalui doa, pasti Tuhan akan menurunkan hikmat bagi setiap anak-anaknya. Jadi untuk next gen yang di sana, untuk next gen semua di luar sana, saya ingin mengajak kita semua itu untuk truly seek God. Kita itu benar-benar mencari Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita lakukan. Kita benar-benar mencari Tuhan sebagai jalan yang pertama yang harus kita lakukan. Dan pasti Tuhan akan menurunkan hikmatnya. Sebelum saya menutup perkongsian kami Linda pada pagi ini, saya ingin mengungsikan satu ayat firman Tuhan dalam Amsal 9 ayat 10, di mana mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, di situ mengatakan bahwa permulaan hikmat itu adalah kita harus takut akan Tuhan. Segala sesuatu itu bermula daripada Tuhan. Nah, demikian sahaja perkongsian daripada kami dua Linda. Diharapkan melalui perkongsian ini dapat memberi kekuatan, dapat memberi dorongan buat setiap next gen yang ada di sana. Sebelum itu, mari saya membawa kita di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami sudah belajar tentang hikmat, di mana kami tahu saat kami mencari Engkau terlebih dahulu, saat kami mendahului Engkau dari segala sesuatu, Engkau pasti akan menurunkan hikmat-Mu kepada setiap pribadi kami. Di sini Tuhan Yesus, Engkau tetap memakai kehidupan kami, dan biarlah Tuhan kami itu tetap berjalan seiring dengan Engkau. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kesempatan pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui segala perkongsian ini menjadi berkat bagi setiap pribadi yang ada di luar sana, juga bagi setiap next gen yang ada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo Greater People, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di IFJF Church Online pada hari ini. Saya yakin kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan sharing daripada beberapa next gen kita. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman penting buat Anda. Pertama, perhatian kepada semua leaders pada esok hari, yaitu 6 Julai kita akan bertemu di Masterclass Leadership bersama Senior Pastor Pendeta Siti Rondi Daud pada jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, pada 8 Julai ini yaitu hari Rabu, kita akan mengadakan lagi training bersama Pendeta Dr. Jusakang. Maklumat lanjut akan dimaklumkan kepada Anda. Good news for all, IFJFK is back. Kita akan menjalankan IK pada hari Kamis ini yaitu 9 Julai. Ketua-ketua IK akan menghubungi Anda untuk maklumat lanjut. IFJF Pray akan diadakan pada 10 Julai ini pada jam 8 malam. Kita akan tetap bertemu di IFJF Church Online pada minggu hadapan, yaitu 12 Julai jam 10 pagi, dan kita akan dilayani oleh Pastor Erna Iskandar dari IFJF Karawaci. Dan untuk semua TYC, jangan lupa malam ini jam 8 malam kita akan adakan TYC Online Service. Ayo semua anak-anak muda diajak untuk join melalui aplikasi Zoom. Segala perubahan maklumat akan terus dimaklumkan kepada Anda dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel IFJF Kota Kinabalu. Sampai jumpa pada minggu hadapan. God bless. God bless. Baiklah, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mari kita berdiri bersama-sama, kita mempersiapkan
untuk mempersembahkan persembahan kasih kita pada pagi hari ini, persepuluhan, bahkan janji iman kita. Mari kita persembahkan semuanya dengan penuh sukacita. Ayo kita berdoa. Haleluya Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan setiap pribadi kami untuk dapat menabur bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami berterima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan di dalam pekerjaan, segala usaha, bahkan persekolahan teman-teman ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini, dan terimalah setiap persembahan kami dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertakhta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertakhta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Mari saudara sekalian, kita berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan dua berkat. Saya mempersilakan dimanapun Anda sedang berada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa untuk menerima berkat dari sorga pada pagi hari ini. Kita angkat kedua tangan kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon segala anugerah dan berkat-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu mengalir untuk seluruh umat-umat-Mu dimanapun sedang berada pada pagi hari ini. Diberkatilah kehidupan mereka, diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah anak-anak mereka, diberkatilah pendidikan mereka, diberkatilah segala usaha mereka, dan apapun yang mereka lakukan memuliakan Engkau. Tuhan akan memberkati mereka dengan limpahnya. Tuhan akan mengangkat mereka naik dan tidak akan turun jadi kepala dan tidak akan jadi ekor. Segala kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan seluruh umat-umat-Mu. Hari-hari ke depan ini Tuhan juga menyertai hidup mereka sekalian. Segala aktiviti yang mereka lakukan, penyertaan, perlindungan dari Tuhan, kami harapkan untuk umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga dimanapun umat-Mu, mereka menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita dengan Roh Kudus, akan memimpin kita, menjaga, menuntun setiap langkah-langkah hidup kita, sehingga hidup kita menyenangkan dan berkenan kepadanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, seluruh umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati.